Halo semua, kembali lagi bersama Franklin Matatula Channel di sini. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan kode kode emitter dan bootstrap pada materi penjadwalan. Kita akan melanjutkan untuk pembuatan menu untuk mahasiswa, yaitu tambah data mahasiswa, edit data, dan hapus data. Ya, dan juga ada sedikit perubahan untuk desain awal yang di part pertama. Oke ya. Oke, kalau kalian lihat di part sebelumnya, ini tampilan awal ya untuk kita di part 1 kemarin. Ya, jadi nanti sebelum kita masuk ke perubahan penambahan menu untuk mahasiswa, dosen, dan beberapa menu yang lain, kita sedikit merubah tampilan dulu ya supaya lebih menarik ya. Jadi ada beberapa perubahan. Yang pertama, kita kalau lihat di sini pada saat kita scroll ke bawah, ini jadwal penjadwalannya ini dia di navbarnya itu dia mengikuti scrollnya. Jadi dia kalau ke bawah berarti nanti dia hilang gitu ya. Nah, nanti ada perubahan. Yang pertama itu kita mau supaya navbar ini dia tetap di atas. Jadi dia nggak mengikuti scroll di bawah. Kemudian kalau kalian juga lihat di slide-nya ini dia punya gambar ya. Gambar itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, nanti kita membuat supaya ukurannya itu sama. Ya, oke, kita lihat dulu ya. Kita rubah dulu di tampilan pertama. Ya. Kita buka Sublime dulu. Nah, kita buka Sublime. Nah, kemudian kalian bisa ke view, kemudian ke template ya, kemudian ke header. Nah, di header sini untuk merubah untuk navbarnya dia tetap, kita menggunakan namanya itu navbar fixed top ya, fixed top. Nah, seperti itu. Dan saya ingin merubah warna juga, jadi bukan putih ya lightnya, tapi warnanya hitam gitu ya. Kita ganti dengan dark gitu ya. Kita lihat dulu hasilnya, kita save dulu, kita kembali lagi ke menunya, kita lihat, kita refresh. Nah, otomatis sudah penjadwalannya, navbarnya dia sudah tetap berada di atas dan tidak mengikuti scroll kalau kita scroll ya. Oke. Kemudian perubahan kedua yaitu untuk slide-nya. Ya, slide-nya supaya disamakan ukurannya. Kembali lagi dulu ke Sublime. Kita buka yang beranda, kemudian indeks. Nah, di indeks ini kita untuk supaya menyamakan semua gambar ya, supaya dia sama ukuran, kita nambahkan di 3 gambar tadi ya. Di sini di nomor 12 ya. Di halaman 12 gitu ya. 12, 15 dan 18 kita nambahkan height ya. Nambahkan height atau tinggi ya. Ya, jadi kita buka klik view, kita tambah folder dengan nama mahasiswa ya, mahasiswa. Oke, lalu di dalam mahasiswa kita nambah lagi filenya, namanya indeks. Kita save dulu ya, save ya, namanya index.php gitu ya. Kita save, kita masukin ke mahasiswa ya, kita save ya.
Jadi di dalam sini ada folder dan filenya namanya index.php. Selanjutnya kita juga nambahkan untuk di controller dan model, ya. Untuk tambahkan di controller sama, kita klik kanan, kita new file dengan namanya mahasiswa.php. Nah, untuk mahasiswa.php di controller itu menggunakan huruf besar ya, M mahasiswa ya. Kalau untuk yang di folder tadi itu nggak usah pakai huruf besar juga, nggak ada masalah ya. Oke, kita save, kita masuk kita pilih aja controller dan kita save ya. Kemudian kita pilih juga untuk model ya. Untuk model ini sama, file. Nah, nanti di dalam model itu namanya mahasiswa slash model gitu ya. .php ya, underscore maksudnya mahasiswa underscore model.php. Kemudian kita save, lalu kita pilih model dan save ya, seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita mulai dari view ya, yaitu mahasiswa dan index. Jadi kita ke PHP mahasiswa.php di controller ya. Kita tambahkan kode PHP seperti ini. Lalu kita membuat kelas mahasiswa extend kode igniter, dan di dalam kelas mahasiswa kita membuat namanya public function index. Nah, di dalam public function index ada kita membuat beberapa data. Yang pertama yaitu judul halaman, sama seperti judul-judul sebelumnya ya. Untuk halaman judul mahasiswa kita panggil dulu datanya, mengambil datanya yaitu judul sama dengan halaman mahasiswa gitu ya. Kemudian kita memanggil juga template, folder template untuk header dan footernya. Caranya $this load view, karena dia berada di view, kemudian folder template yaitu header ya, koma data. Kenapa? Karena kita mau mengambil data headernya. Lalu kita bisa duplikat dengan Ctrl Shift D dan kita menggantikan di sini untuk jadi footer ya, footer. Namun datanya karena belum ada, kita kosongkan aja dulu. Dan kita akan memanggil juga file mahasiswa. Dalam mahasiswa ada index. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita ke autoload ya. Kita memanggil library-nya untuk database di sini ya, di library-nya kita pilih database ya, seperti ini ya. Bisa panggil database, email, session, form validasi, itu semua bisa panggil untuk autoloadnya. Dan kemudian di helper
yaitu kita menggunakan URL. Gunanya adalah karena kita untuk pemanggilan menu kita menggunakan base URL, maka kita harus memanggil autoload helper. Nah, setelah itu kita juga membuat untuk database. Jadi kita pilih di username-nya yaitu root. Passwordnya kalau memang ada silakan diisikan. Kalau saya kosong, dan database-nya saya sudah membuatnya namanya webci. Seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini saya sudah membuat database-nya. Ini database-nya, kita lihat dulu. Namanya webci. Kemudian di dalam webci ada tabelnya dosen, jurusan, mahasiswa. Di dalam mahasiswa ada beberapa menu ya. Ada ID, kode, mata kuliah, SKS, semester, jurusan dengan jenisnya integer, ID-nya 11, auto increment ya. Kemudian kode integer juga, yaitu nilainya 15, mata kuliah varchar 100, SKS integernya 2, semester 2 varchar 50. Ini datanya seperti ini. Kita masukkan. Kemudian untuk jurusan, nah kita bisa lihat di dalamnya ada ID dan nama jurusan. Jenisnya integer dan varchar, ID-nya 11 dan varchar 30. Kemudian untuk isiannya sudah saya isi, mata nama jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Manajemen Informatika. Ya. Dan jangan lupa untuk strukturnya juga ini auto increment. Ya. Dan ada lagi tabelnya namanya dosen, yaitu nama, NIP dan nama dosen. Jenisnya integer 11, NIP-nya double, dan varchar 40. Untuk isiannya saya sudah isi seperti ini. Oke, kita kembali ke Sublime. Kalau kita lihat di sini, kalau kita buka dulu ya, localhost jadwal ya. Nah, pada saat kita pemilihan mahasiswa, datanya masih kosong. Nah, caranya adalah kita akan membuat tabel di sini ya. Dengan cara kita kembali ke Sublime, lalu kita ke Bootstrap. Nah, kita kembali lagi dulu di sini ya. Kita pilih dulu. Kalau teman-teman masuk ya di Bootstrap, pilih Bootstrap aja. Bootstrap, kemudian pilih yang Bootstrap 46 ya. 6, kemudian dokumen, lalu kalian cari namanya overable row. Nah, seperti ini. Nanti kita akan membuat tabel seperti ini. Kita copy saja ya, kita copy saja. Lalu kita akan masukkan ke dalam indeks ya, ada di mahasiswa dan indeks ya. Nah, kemudian sebelum kita mengkopinya, kita membuat dulu tampilannya dan tabelnya supaya sejajar dengan penjadwalan yang di sini ya. Penjadwalan supaya dia tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Caranya kita ketik container atau container itu adalah kelas container. Dalam kelas container ada kelas row untuk
baris, dan dalam kelas baris ada kelas kolom. Ya, pada saat kita enter maka seperti ini. Nah, kemudian kita pastikan di dalam di tengah-tengah sini ya. Nah, seperti itu. Kita save, kita lihat dulu, kita refresh. Nah, sudah keluar nih, tapi dia masih di atas posisinya. Nah, kita bisa merubahnya dengan kita menambahkan yaitu MT5 atau middle top 5 dan kolomnya MT middle top 4. Jadi supaya dia, kalau kita lihat ya, supaya dia lebih sejajar. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi dia sudah datar sejajar. Selanjutnya kita hapus saja dulu ya ini ya, supaya kali satu saja, satu tabel saja gitu ya. Oke, kita cek satu tabel saja, dan kita menggantikan ini nama-namanya nih, sesuaikan dengan nama-nama yang ada di mahasiswa. Ada kode mata kuliah, SKS, jurusan, dan semester. Oke, kita cek. Nah, di sini kita tambahkan kode, kemudian mata kuliah, kemudian SKS, semester, jurusan, tambah lagi adalah action. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kita tambahkan dulu. Nah, kita kembali, kita lihat. Nah, jadi sudah nih, udah mirip nih, tapi kita akan manggil data-datanya ini ke dalam sini gitu ya. Nah, sebelum kita memanggil database-nya, kita membuat dulu untuk tabel tambah data. Ya. Nah, tabel tambah data. Jadi caranya itu kita ke sini, ke Bootstrap lagi, kita bisa menggunakan namanya modal fed. Modal extension. Nah, modal fed ini untuk kita membuat tambah data. Kita pilih klik demo. Nah, nanti pada saat kita klik tombol, maka nanti dia akan keluar seperti ini. Ya, seperti itu kita menggunakan modal fed. Nah, selanjutnya kita copy data tadi, kemudian kita masukkan ke dalam indeks. Ya. Indeks. Kita pastikan di sini ya. Oke. Masukkan dulu. Kita turunkan. Nah, kita kembali di sini. Kita cek. Nah, launch demonya. Nah, sudah ada tabelnya. Namun kita tinggal ganti aja nih, tambah data. Kira-kira seperti itu. Ini juga jadi tambah data. Ya. Nah, tambah data, namun ini belum dipanggil nih, belum dipanggil. Nah, kita cek nih apa yang kenapa belum keluar ya, belum keluar. Oke. Caranya
kita kembali ke browser, kita pilih Bootstrap, kemudian kita pilih lagi dokumen, lalu pilih modal fat. Nah, seperti ini. Kita pakai yang live demonya ya, yang seperti ini. Kita copy saja ya, copy. Kemudian kita kembali lagi ke Sublime, lalu kita copy dipastekan di sini posisinya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu kita save. Kita coba cek dulu ya, apakah sudah terganti atau belum. Kembali ke mahasiswa, kita refresh. Nah, sudah ada live demonya. Nah, ini sudah keluar ya. Ini sudah keluar seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menggantikan di sini bukan live launch demo modal tapi tambah data. Kita kembali lagi. Nah, kita di sini kita ganti jadi tambah data. Ya, kira-kira seperti ini. Kita save dulu ya. Ini juga tambah data, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya kita akan menambahkan beberapa menu ya, seperti kode, mata kuliah, dan lain-lain. Nah, nanti kita menambahkan text box-nya di dalam modal body ini ya. Oke. Selanjutnya kita tambah dulu ya. Kita cek dulu yang tadi sudah rubah atau belum. Oh ya, tambah data, otomatis tambah data sudah bisa ya. Nah, kita akan menggantikan menambahkan dulu di sini ya, seperti itu. Dan nanti kita akan menambahkan untuk tambah datanya ya. Jadi kita tambahkan di sini adalah div atau kelas ya, kelas form group ya, form group. Nah, seperti ini. Lalu kita nambah label ya, label seperti itu. Ya, label, kita masukin for-nya itu kode gitu ya. Kemudian di sini kode. Nah, selanjutnya di bawahnya adalah tipe, input tipenya adalah numerik. Input tipe. Input dulu. Input tipe ya, numerik. Kenapa numerik? Karena dia berbentuknya kode ya. Kemudian kita ganti kelas ya, kelas itu form control ya, form control. Kemudian ID kita menggunakan kode, dan kita bisa juga menambahkan placeholder untuk memasukkan kode gitu ya. Nah, kita coba cek dulu, kita save,
kembali ke browse, kita lihat lagi, kita browse dulu, kita lihat. Nah, berarti masukkan kode teks, input teksnya sudah ya, sudah. Kita tambahkan lagi ya, kita kembali lagi. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal copy saja nih, yang ini, ya sini ya. Ini kita copy saja yang ini. Nah, ya, kita bisa Ctrl Shift D ya, Ctrl Shift D untuk memastikannya supaya langsung biar sama gitu ya. Ini ada SKS, semester, kemudian mata kuliah, sama dosen ya. Kode mata kuliah, tambah lagi yaitu SKS, tambah lagi itu semester, tambah lagi dosen ya. Ini kita ganti dulu, kita menggunakan, kita blok dulu ya, supaya yang namanya kode dia akan terblok. Kita Ctrl D ya, kemudian kita ganti jadi mata kuliah gitu ya, mata kuliah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi hati-hati, yang ID dengan for-nya ini harusnya huruf kecil ya. Di mata kuliah M-nya huruf kecil, karena nanti berpengaruh ya. Kemudian ini jadi teks, bukan numerik, karena dia berbentuknya teks. Mata kuliah, kalau kode kan number gitu ya. Kemudian selanjutnya kita ganti lagi ini menjadi SKS. Kita blok lagi. Kemudian kita ganti SKS ya. Nah, ini tetap numerik karena dia bentuknya angka gitu ya. Kemudian semester ya. Semester kita blok lagi. Semester gitu ya. Ini masukkan mata kuliah ya, mata kuliah SKS, masukkan SKS, masukkan semester, dan terakhir kita tambahkan di sini dosen ya, dosen. Nah, satu lagi kita boleh tambahkan yaitu untuk jurusan ya, karena di database kita itu ada jurusannya. Kita lihat dulu database-nya ya. Ini localhost database kita ya, kita buka lagi, kita lihat database kita ya, mahasiswa. Nah, di sini ada jurusan ya, kita bisa tambahkan lagi yaitu jurusan, boleh ya, seperti itu bisa ya. Ataukah kita mau jurusannya nanti kita ambil dari file jurusan, itu bisa. Kemudian kita tambahkan saja ya untuk jurusan gitu ya, jurusan. Oke, ini juga jurusan, kemudian ini juga jurusan ya, jurusan. Nah, jurusan itu pakai teks ya, jadi dia sama dulu deh, kita samakan dulu ya, kita samakan dengan database yang di database ini ya. Ada kode, mata kuliah, SKS, semester, jurusan, itu aja dulu deh ya. Nah, kita cek lagi dulu ya, kita cek dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini dulu deh, kita sesuaikan dulu. Oke, nah kita rubah kode mata kuliah SKS ini yang manual ini ke dalam, kita ambil datanya dari database ini ya.
dari database ini. Ya, oke. Caranya kita kembali ke mahasiswa ya. Kembali ke mahasiswa. Sorry, di ini aja, di indeks. Nah, di bawah sini ya, di bawah sini kan ini manual ya. Ini manual nih. Ya. Nah, manual. Nah, kita akan ganti, kita ambil datanya ya. Seperti itu, kita ambil data. Ya. Kita hapus aja dulu ini. Ya. Hapus. Kita tambahkan adalah berulangan menggunakan for each ya, atau pemanggilan menggunakan array gitu ya. PHP, kemudian for each variabel mahasiswa s mahasiswa titik 2 ya, kemudian tr, kemudian th, scope, row, sama dengan mahasiswa kode. Selanjutnya td mahasiswa dalam kurungnya mata kuliah. Oke, kemudian kita duplikat menjadi SKS, semester, dan jurusan. Ya, ini mata kuliah sudah, kemudian ganti lagi SKS. Ya, kemudian semester dan jurusan. Nah, oke, sampai sini dulu kita cek ya. Kita buka, kemudian kita refresh. Mahasiswa indeks 73, coba kita cek indeks 73. Nah, ini dia, kita cek dulu. Ini kayaknya kita harus pindahkan dulu ya ke atas ya. Pindahkan, kita rubah lagi, kita cek lagi. Nah, kita lihat dulu nih. Inline 73. TD. Sebentar, kita cari dulu 73. Masih 73 ya. Oke, 73. TR, TD, TH sudah. Ya, kita cari lagi. Oh, kita tambahkan dulu di sini PHP and for each ya, and for each. Coba kita tambahkan dulu, kita dulu lupa. Nah, jadi sudah ya, semua database-nya ini sudah kepanggil semua nih. Kita cek ya, dari 101 sampai 120 kita cek. Ternyata semua sudah panggil ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat tombol untuk action ini, action ubah dan hapus, itu ya. Nah, kita
kita tambahkan dulu. Ya, kita tambahkan di sini. Ya. Oke, untuk tombol ubah dan hapus kita pakai TD lagi. Ya. Kemudian kita pakai href. Ya, href seperti ini ya. Href sama dengan tanda kutip, kemudian kita masukkan base URL-nya gitu ya, sama dengan base URL gitu ya, titik koma. Nah, selanjutnya kita panggil mahasiswa /ubah ya, kita bikin PHP lagi, yaitu variabel mahasiswa untuk ID-nya. Ya, kita panggil ID-nya di sini. Ya, ID titik koma, jangan lupa tutupnya ya, karena ini buka tadi ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bikin tombolnya. Ya. Kita tadi sudah panggil base URL, sekarang kita bikin tombolnya. Jadi kita tambahin kelas. Ya, kelas sama dengan ya, btn sukses gitu ya, sukses. Nah, tutup, baru ubah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Coba kita jalankan, kita cek. Nah, berarti sudah nih, sudah ubah ya, ubah sudah ada ya, ubah sudah ada. Sekarang kita tambahkan lagi hapus di sini ya, hapus. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, kemudian kita duplikat aja yang dari sini, mahasiswa sini ya. Cuma kita akan ganti jadi hapus. Nah, hapus, kemudian mahasiswa juga menggunakan ID juga, jadi dia mengubah dan menghapus sesuai dengan ID-nya gitu ya. Nah, cuma membedakannya untuk hapus kita tambahkan namanya on click ya. Jadi pada saat nanti kita mengklik ada konfirmasi gitu ya. On click sama dengan ya return confirm, kita menggunakan tombol confirm ya, tombol confirm, dimana kita tulis konfirmasinya apa nih, apakah Anda yakin gitu ya, bebas. Nah, di dalam ini bebas, kalian mau pakai kalimat apa aja bebas ya, di koma ya, dan ini hapus. Nah, untuk suksesnya ini kita ganti jadi danger supaya warnanya beda. Kita lihat dulu ya. Ya, sudah, warnanya sudah pas kita klik juga. Nah, tapi coba kita cancel dulu ya. Kita ini dulu. Penting sudah keluar seperti ini ya. Kita coba ya dulu ya. Coba, oke. Nah, ini masih belum panggil untuk ID hapusnya yang satunya ya. Jadi
masih hapusnya harus kita bikin perintah di controller supaya dia menghapusnya, dan di modelnya dia menghapus sesuai dengan database-nya. Jadi di sini terhapus, di database juga terhapus. Oke, ini sudah sampai sini. Nanti selanjutnya kita akan bagaimana mengubah dan membuat hapusnya. Oke. Jadi setelah kita sudah membuat tombol ubah dan hapus, kita buat terlebih dahulu tambah data, ya, karena tadi kita belum membuat tombol tambah data ya. Jadi kita membuat dulu tambah datanya. Setelah itu nanti kita membuat lagi untuk hapus, ubah dan hapus. Oke ya. Jadi kita kembali lagi dulu ke mahasiswa.php. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya form validasi, ya, dan juga untuk pemanggilan database yang data yang ada di database gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan pergi dulu ke konfirmasi, kemudian autoload, ya. Nah, di sini kita nambahkan session dan juga form validasi gitu ya. Validation. Nah, karena nanti kita akan memakai library untuk form validasinya. Setelah itu kita kembali lagi ke mahasiswa. Ya. Nah, di sini kita tambahkan di sini di controller, karena tadi semua kita sudah rubah di view index, maka kita akan menambahkan di form controller, ya. Kita tambahkan di sini adalah this form validasi, ya, form validation, ya, set rules, kemudian kita nambahkan namanya titik koma, memanggil kode gitu ya, lalu kode, kemudian kita titik koma. Nah, kita juga bisa menambahkan juga untuk jika ada form validasi yang belum diisi, dia ada required atau untuk informasi bahwa datanya ini harus diisi terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini required gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita duplikat aja ke untuk mata kuliah, SKS, semester, jurusan gitu ya. Jadi ini kita ganti dengan mata kuliah. Mata kuliah ya. Kemudian ganti lagi dengan SKS. Selanjutnya kita ganti dengan semester. Ya, semester. Dan kita tambahkan lagi dengan jurusan. Jurusan. Iya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya kita membuat memanggil data, mengambil data ya. Dengan cara kita if ya, this form validasi run ya sama dengan false, buka kurung ya. Ini kita masukkan
data-datanya yang tadi yang di atas ini, data ini ya, naikin ke atas. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita else ya, dolar data sama dengan, untuk arraynya ya kita isi ya, kode this input post gitu ya, kekurung kode. Nah, seperti ini ya, kita kodenya ada. Nah, seperti ini ya, input post kode. Kita duplikat lagi ke bawah untuk mata kuliah, SKS, semester, dan jurusan, ada 5 ya. Jadi ini untuk mata kuliah, kemudian ini untuk SKS ya. Kemudian ini untuk semester, dan jurusan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan memasukkan ya, kita insert ke dalam database-nya ya. Caranya kita this ya, db insert ya, buka kurung ke tabelnya apa, mahasiswa. Kemudian kita dolar data lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian nanti didirect ke redirect gitu ya, redirect adalah mahasiswa ya, kira-kira seperti ini tampilannya ya, mahasiswa data redirect seperti itu ya. Nah, kita save dulu ya, kita save dulu, save. Kemudian kita kembali ke indeks, kita lihat di tambah data sini ya, kita menambahkan namanya method post ya, from actionnya gitu ya, di method postnya ya. Kita tambahkan dulu ya, di method postnya, tambahkan method postnya ya, kita tambahkan di sini ya, di sini ya. Oke, kita tambahkan dulu di sini ya, yaitu form action sama dengan ya, kita base URL kita panggil data mahasiswa ya, kita ambil data mahasiswa seperti ini ya. Nah, kemudian method
dengan pos. Ini ada, ini harus nambah. Nah, iya. Jadi kita akan memasukkan metodenya untuk metode posnya, ya. Nah, ini kita bisa taruh di sini atau di bawah modal body aja, taruh di bawah sini, ya. Seperti itu. Nah, kita coba ya, kembalikan ke sini, kita refresh dulu. Kita lihat ada controller mahasiswa line 33, line 33. Nah, kita cek insert mahasiswa. Nah, kita cek dulu nih, ya, ada kira-kira ada errornya di mana gitu ya. Kita cek ini dis db insert mahasiswa, dolar data, gitu ya. Kita cek lagi dulu line 33 ya, jurusan, semester, kode sudah, mata kuliah, SKS, semester, jurusan sudah ya. Oh, ini dia, kurang titik koma ya. Kita coba lagi. Oh, ini untuk kita masukkan dulu, buat lagi session.php ya. Oke, kita bikin dulu session.php ya. Nah, kemudian nanti kita akan manggil lagi ya di redirect. Jadi di datanya sudah belum ya, di autoload tadi kayaknya sudah. Oh, ini ada error session PHP ya. Coba kita cek dulu ya. Kita kembali lagi ke Sublime, kemudian kita pilih modal. Nah, ternyata ini bukan ini harusnya bukan CI controller karena ini di model ya. Kita ganti dulu nih, model gitu ya, CI model bukan controller ya. Kita coba save, kembali lagi kita refresh. Nah, sudah nih ya, sudah. Coba kita tambahkan ya, kita tambah data kode 121 mata kuliah web ya, SKS 2 semester 2 jurusan teknik informatika. Kita save dulu. Oh, ini save change-nya ya. Oke, kita cek lagi ya. Kita cek lagi dulu. Kita close dulu ya. Kita cek tambah data sudah, form validation, method. Nih method, kemudian kita ganti lagi ya, submit ya. Ini submit. Oke. Oh iya, ini kenapa belum bisa masuk karena hanya ID, berarti kita harus nambah name-nya juga ya. Name ya, ini kode ya, kemudian kita copy aja ya, kita copy, kita pastikan ke semua mata kuliah, SKS, semester,
jurusan. Kita pastikan, kemudian kita ganti ya, mata kuliah ya, kemudian SKS, kemudian semester, kemudian jurusan ya. Nih ya, sekarang kita kembali lagi, kemudian kita refresh dulu ya, kita refresh. Nah, sekarang kita tambah data. Oke, 121 SKS 2 semester 4 teknik informatika. Kita save ya. Nah, udah masuk ya. Jadi tambah data sudah bisa ya, dia sudah masuk tambah data. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di database ya, ini masih 120, kita refresh aja, otomatis dia akan masuk ya. Kita coba cek, kita tunggu dulu. Nah, masuk ya. Untuk tambah data sudah. Selanjutnya nanti kita akan rubah ya, kita akan menambahkan untuk tombol ubah dan hapus di part selanjutnya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Nanti saksikan di part yang ketiga. Oke, terima kasih.